Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali anak-anak sekalian untuk melanjutkan pembelajaran tentang pendidikan agama Islam dan mudah bekerti dengan materi hikmah beriman kepada qada dan qadar. Anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwa qada dan qadar ini adalah bagian dari rukun iman yang diwajibkan kepada seluruh umat muslim, umat Islam untuk mengimaninya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh Jibril dalam satu riwayat, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasul, mal iman, maka Rasul menjawab, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadrihi khairihi wa syarrihi. Artinya, apa itu iman? Kata Jibril. Maka Rasul menjawab, iman itu adalah ketika Anda pian seberitaan mengimani bahwa, mempercayai bahwa Allah itu adalah Tuhan, bahwa beriman adanya malaikat, beriman adanya kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah, beriman pasti akan terjadi hari kiamat, dan beriman tentang ketentuan qada dan qadarnya Allah, baik itu yang baik maupun ketentuan qada dan qadarnya Allah itu yang buruk. Nah, maka hari ini kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmah beriman kepada qada dan qadar ini disampaikan oleh Allah di dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya adalah surah Al-Fajr, yang bunyi ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ini sering sekali kita dengar ketika pembacaan talqin bagi mayat yang telah dikubur, sebagai bagian dari bentuk keimanan terhadap qada dan qadarnya Allah, ketetapan takdir yang Allah berikan atas si mayit agar ia ridha akan ketentuan takdir yang Allah berikan. Apa bunyi artinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30 yang artinya, hai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, bagi hati yang lega, bagi hati yang merasakan ketenangan, lagi ridho akan takdir Allah. Lalu kata Allah dalam Quran surah Al-Fajr, udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam jamaah-jamaah hambaku, jamaah-jamaah yang Allah ridha kepada mereka karena ketetapan takdir yang diberikan pun mereka ridha kepada Allah, dan masuklah ke dalam syurganya Allah, syurgaku kata Allah. Itu adalah bagi orang-orang yang beriman. Artinya adalah bagi orang-orang yang tidak rela, tidak yakin terhadap ketentuan-ketentuan takdir yang Allah berikan kepada dirinya, baik itu ketentuan takdir yang membuat dia bahagia maupun ketentuan takdir yang itu adalah berupa kesengsaraan, maka dia bukan bagian dari hamba Allah yang Allah masukkan ke dalam ayat ini, dan juga bukan bagian dari yang akan merasakan nikmatnya surganya Allah. Maka penting bagi anak-anak sekalian untuk meyakini di dalam hati ini bahwa ketentuan-ketentuan takdir yang Allah berikan itu harus diyakini, diimani, dibulatkan di dalam hati bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah yang Allah berikan, yang harus kita jalani dan harus kita yakini agar kita menjadi bagian dari hamba Allah yang termasuk dalam
hamba-hamba yang Allah ridha, dan mudah-mudahan itu menjadi jalan atas surganya yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah, maka paling tidak ada beberapa hikmah yang kita dapatkan dari ketentuan yang Allah berikan itu. Yang pertama adalah bagi orang-orang yang beriman tentang qada dan qadarnya Allah, dia termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa satu-satunya syarat bahwa orang itu bisa mendapatkan ridhonya Allah dan bisa masuk surganya Allah itu hanya dengan cara beriman kepada Allah. Beriman, meyakini Allah. Tidak dijalani. Satu-satunya syarat. Tidak peduli apakah kita melakukan kebaikan sebesar apapun. Kita melakukan kebajikan yang besar sekali. Itu tidak akan bernilai ketika orang itu tidak beriman kepada Allah. Nah itu. Maka wajib bagi kita semua untuk beriman. Salah satu yang harus diimani adalah qada dan qadarnya Allah. Yang kedua, orang-orang yang meyakini, yang beriman kepada qada dan qadarnya Allah itu lebih banyak bersyukur. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu adalah orang yang paling kuat imannya. Maka Rasul itu ketika beliau dalam keadaan bahagia, beliau mengucapkan alhamdulillah ala tatimmus salihah. Dan ketika beliau dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, beliau juga mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Nah, bersyukur dalam kondisi apapun karena iman kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, orang yang bersyukur, orang yang beriman kepada qada dan qadarnya Allah adalah juga dia akan mendapatkan hikmah, kuatnya kesabaran. Diuji dengan harta, dia bersabar. Dengan kurangnya harta, dia bersabar. Diuji dengan kematian, dia bersabar. Diuji dengan musibah, dia bersabar. Kenapa? Karena dia mempunyai iman, meyakini akan qada dan qadarnya Allah. Nah, begitu anak-anak sekalian. Maka kenapa orang kadang tidak bisa menahan rasa sabar ketika dia diuji oleh Allah? Karena keimanan dan keyakinannya terhadap qada dan qadar itu tipis. Tapi orang-orang yang bersabar, orang-orang yang kuat akan ujian itu, hampir pasti dia adalah orang-orang yang mempunyai keimanan dan keyakinan yang kuat terhadap qada dan qadarnya Allah. Yang keempat, orang yang beriman kepada qada dan qadarnya Allah itu selalu berusaha, tidak pernah ada rasa putus asa. Dalam Quran, la tayasu mir rohillah. Allah berfirman, jangan sekali-kali kalian berputus asa kepada rahmat Allah. Misalnya nih, ada orang yang tidak meyakini tentang qada dan qadarnya Allah, dia akan sangat mudah bunuh diri ketika dia mengalami musibah, depresi, stres dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa? Karena dia tidak ada rasa ingin berusaha, kecuali hanya menggunakan jalan pintas untuk menyelesaikan depresinya, stresnya, musibahnya, dengan cara gantung diri misalnya, minum obat baygon misalnya dan lain sebagainya. Padahal bagi orang yang melakukan itu semua karena dia tidak menerima takdirnya Allah, orangnya lalu berputus asa dengan cara bunuh diri, maka Allah berikan adab kepadanya dengan cara seperti apa yang ia lakukan. Bunuh diri misalnya dengan gantung diri, maka dia akan disiksa dengan cara seperti itu. Wa iya'udzubillah min dzalik. Yang kelima, orang yang beriman kepada qada dan qadarnya Allah itu akan terhindar dari sifat sombong. Sifat yang Allah amat sangat benci. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai sifat sombong dalam hatinya itu sebesar biji dzarrah, maka Allah akan lemparkan, Allah akan campakkan wajahnya itu ke dalam api neraka.
Dan orang-orang yang punya sifat meyakini akan qada dan qadarnya Allah itu akan terhindar dari sifat sombong. Walau kecil, juara satu di kelas, juara satu sains, dia tidak sombong kepada Allah, tapi dia bersyukur. Beda antara sombong dengan syukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang merasa terkasihi dengan rahmatnya Allah. Orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya yang melakukan itu dan merasa lebih hebat daripada orang lain. Merasa lebih hebat dari orang lain dengan menepuk dadanya misalnya. Wa'iya'udzubillah. Yang keenam, orang yang beriman kepada qada dan qadar mendapatkan hikmah selalu berharap kepada Allah. Nah, kenapa banyak sekali orang-orang lalu ketika dia berharap, dia itu berdoa ke kuburan, ke pohon-pohon, ke matahari, karena dia meyakini bahwa benda-benda seperti itu bisa memberikan atau bisa merubah ketentuan takdirnya. Nah, tapi bagi orang-orang yang mempunyai iman terhadap qada dan qadarnya Allah, maka dia tidak akan berharap kepada selain Allah. Allah itu maha besar, maha pemberi, maha baik, maha segala-galanya. Maka tidak ada sandaran terkokoh, terhebat, terkuat kecuali bersandar kepada zat wujudullah, adanya Allah, kepada zatnya Allah. Itu yang paling sempurna. Dan Allah itu adalah Tuhan paling pencemburu. Allah bisa mengampuni dosa sebesar apapun kecuali syirik. Allah amat sangat marah. Allah sangat cemburu ketika orang itu lalu tidak bersandar kepada Allah, tidak berharap kepada Allah. Nah, berikutnya orangnya yang mempunyai sifat beriman kepada qada dan qadar, ia adalah orang itu akan mendapat hikmah berupa jiwa yang tenang. Musibah seperti apapun, dia bersedih, ya dia bersedih, tapi dia berharapnya kepada Allah. Dan Allah tenangkan jiwanya, Allah luaskan dadanya, Allah berikan pikiran-pikiran yang membuat hal dalam dirinya itu adalah positif. Dan orang yang beriman kepada Allah, kepada qada dan qadarnya Allah, itu orangnya lebih bertawakal kepada Allah. Dia sudah berusaha berharap kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah. Terakhir adalah dia bertawakal kepada Allah. Tawakal arti di sini adalah bukan berarti tawakal itu saya percaya ketentuan qada dan qadarnya Allah, maka tidak perlu belajar misalnya, pasti pintar. Tidak, bukan begitu. Salah seorang sahabat itu pernah ke masjid Nabi. Lalu Nabi melihat dia membawa onta dan ontanya diletakkannya di samping pohon korma tanpa diikatnya. Lalu ditanya oleh Nabi, kata Nabi, wahai sahabatku, apa yang kamu lakukan terhadap ontamu? Jawabannya apa? Ya Rasulullah, saya telah mengamalkan sifat tawakal. Kata Rasulullah apa? Itu bukan tawakal. Tawakal itu adalah engkau ikat dulu ontamu itu ke pohon. Lalu setelah engkau sudah berusaha untuk mengamankannya, lalu engkau bertawakal kepada Allah, memasrahkannya kepada Allah. Dan itu adalah ciri-ciri orang yang mengimani tentang ketentuan qada dan qadarnya Allah. Nah, jadi hikmah beriman kepada qada dan qadar itu paling tidak 8 tadi yang di atas. Berikutnya juga dia memiliki sifat keberanian, ketabahan yang lebih tinggi dalam menempuh cita-cita, berani menghadapi risiko, tidak mengeluh dan putus asa, senantiasa rela terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Intinya adalah sungguh kita diwajibkan untuk meyakini dan mengimani qada dan qadarnya Allah. Dan amat sangat banyak hikmah yang akan kita dapatkan dari apa yang telah kita yakini tadi. Artinya apa? Artinya kebenaran dan kebaikan yang kita amalkan dari mengimani qada dan qadarnya Allah itu berdampak kepada diri kita menjadi jauh lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan tadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada anda sekalian.
dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari bertambahnya keimanan kita kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.